Terus habis itu Ntar mungkin kalau kalau misalnya misalkan mau, ini juga sekalian mau cerita, tadi kan kamu cerita soal persiapan ya, harus well plan gitu. Nah, mungkin bisa nggak di-share, kira-kira kalau ada nih yang teman-teman yang mau daftar spesialisasi DV, persiapannya apa yang kamu lakukan dan apa tipsnya yang bisa kamu bagikan? Bagikan. oke oke oke. Oke, aku mau kasih sedikit lagi Hmm, kenapa ngambil boleh. spesial kayak gitu ya. Jadi makin kesini polusi semakin nggak jelas kayak gitu kan. Penuaan dini itu terjadi di mana-mana kayak gitu ya. Dan semua orang aku yakin sih pasti pengen penampilannya prima ya, cantik, pengen tampan gitu ya. Jadi melihat itu ya prospeknya akan bagus gitu ke depannya nyok Habis. kayaknya. Hmm, 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 hmm. Nah Itu sekarang penting itu. hmm, kayak gitu. Terus habis itu ke persiapan ya. Persiapan sebenarnya hmm, persiapannya aku cukup nggak terlalu macam-macam sih ya. Yang pertama ya pasti belajar lah ya. Jadi belajar untuk masuk ke PPDS kulit di UGM itu nanti ada tes tertulis, tes kesehatan, Hmm, tes wawancara. Nah, tes hmm. wawancara itu ya kalau misalnya untuk tes tertulisnya materinya itu materi-materi kulit yang merupakan kompetensi dari dokter umum kayak gitu. Jadi Hmm. kalau misalnya ujiannya sih kasusnya nggak spesialistik sih. Jadi kompetensi dokter umum yang di bidang kulit kayak gitu. Dulu sih belajarnya Itu dari kompetensinya yang mana aja, Nar? Kayak 3A, 3B, 4A, banyak kan yang mana? Kalau boleh share. yang kompetensi 4 sama yang 4 sama 3 aja yang dipelajarin. Oh, dua enggak ya? Dua satu itu kan spesialistik kan. Kita paling hanya Ya, triase kan. Teman uh, diagnosa. Ya. ya pasti di dalamnya ada itu ya kedaruratan pada bidang kulit gitu yang harus ditangani dokter umum. Hmm. Terus habis itu belajarnya sih dari kalau aku dulu belajarnya dari buku UI, Hmm. buku belajar UI kulit dan kelamin Buku merah itu. sama buku Yang merah itu, merah, Nar. Iya. buku merah sama buku Looking Bill. Looking Bill ada textbook itu sama Fitzpatrick yang atlasnya aja. Ah, Jadi Fitzpatrick kan ada yang textbook, ada yang atlas kan. Nah, ini belajar yang atlasnya aja kayak ah. gitu. Udah kalau kayak gitu terus habis itu persiapannya yang lain adalah funding ya. Jadi selama kalian PPDS itu kan kalian nggak tidak diperkenankan atau tidak diizinkan untuk bekerja. Jadi SIP kalian atau surat izin praktek itu ditahan di eh Kampus. kan ya. Jadi kalian nggak bisa praktek di tempat lain. Nah, jadi penting menurut aku untuk menemukan funding. Jadi ibaratnya di research yang kalian lakukan untuk masuk ke bagian satu departemen itu termasuklah funding kayak gitu. Karena kalau misalnya nanti udah nggak bisa kerja, fundingnya habis di tengah-tengah kan susah juga ya. Mau gimana nanti bayarnya pakai apa kayak gitu. Ya. Jadi ya udah itu persiapan funding. Kebetulan waktu itu ada lagi bukaan LPDP ya. Jadi ya aku mikir kan ya udahlah nggak ada salahnya kita coba mencari funding kayak gitu karena sebenarnya kalau boleh dibilang sih proses pendidikan kedokteran itu adalah proses yang panjang ya. Jadi kalau misalnya aku lihat dari S1 mungkin kita 4 tahun, 4 tahun, terus habis itu koas 2 tahun, 6 tahun, tambah internship 7 tahun ya jadinya. Jadi selama itu kan kita menggantungkan dari beasiswa sih, beasiswa orang tua ya, Nyok ya. Yes, yes, yes. Nah, jadi aku pikir juga, oh kayaknya oke juga nih kalau misalnya bisa sekolah dengan biaya sendiri. Nah, Biaya biaya sendiri. sendiri jangan macam-macam ya. Tadi LPDP bisa, terus atau teman-teman sekarang ada yang beasiswa kemitraan. Jadi misalnya teman-teman yang dari daerah-daerah terpencil,
terdepan, terluar itu 3T itu ada tuh biasanya beasiswa-beasiswa dari pemerintah daerahnya, dengan konsekuensi tentu nanti harus kembali ke daerah asalnya. Tapi nggak apa-apa lah sebenarnya, menurut aku Indonesia itu indah kok di mana-mana. Jadi kalau misalnya kalian nanti mengabdi di daerah 3T itu juga sama menyenangkannya, tantangannya beda kayak gitu. Terus habis itu fundingnya ya dari apa ya, ya kalau misalnya punya yang istrinya punya suami, ya beasiswa suami bisa ya kan, kayak gitu ya. Pokoknya intinya itu harus kalian siapkan gitu, kira-kira butuhnya berapa. Pokoknya jangan sampai di tengah-tengah jalan keputus kayak gitu menurut aku. Terus tips-tipsnya yang lain ya paling ke mental mental ya, ya kayak persiapan mental sih ya. Jadi ya sekolah residen itu pasti capek ya, mau nggak mau pasti capek. Tapi susah kalau misalnya tadi kembali lagi, kalau misalnya kalian passion, kalian suka ya, otomatis apa ya, kayak capeknya itu adalah tantangan aja kayak gitu. Nggak yang ngeluh sih nggak apa-apa sih menurut aku. Ya ya pasti sering ngeluh, nggak apa-apa ya. Tapi yang perlu kalian tahu, PPDS itu sekolahnya berat. Jadi kalau misalnya kalian uh, memutuskan untuk jadi dokter spesialis, ya harus, salah satunya adalah tahan fisik dan mental ya. Jadi tapi menurut aku apa yang terjadi selama PPDS itu justru membentuk kita menjadi apa ya, dokter spesialis. Jadi kan dokter spesialis ini kan lebih maksudnya nanti di dunia kerja nanti akan menjadi apa ya, maksudnya konsulan dari banyak orang ya. Orang menganggap kita dokter ahli gitu, dokter ahli, dokter spesialis kayak gitu. Jadi semua orang nanti akan bertanya ke kita sebagai ahlinya ya. Jadi harus tough, mentally, physically, segala macam harus tough. Jadi ya itu kembali lagi sih, kalau misalnya kita udah senang sama suatu bidang ya, nanti itu lebih ke tantangan aja sih ya, bukan hambatan kayak gitu. Ini seru banget kan, karena tadi kalau bicara persiapan ini kan banyak tadi persiapan-persiapan dasar gitu ya. Kalau misalkan sekarang kan kompetisi ini kayaknya akan semakin ketat gitu ya. Kira-kira kayak misalkan beberapa cerita itu yang mendapatkan punya beberapa poin-poin plus lah. Nah kalau bisa diceritakan nggak, sebenarnya kita kalau bicara probabilitas ini kemungkinan untuk memperbesar kemungkinan kita terima, itu poin-poin plus apa aja yang harus disiapkan, atau bisa kita siapkan dari, kan bisa disiapkan nggak harus setelah lulus ya, tapi sebelum lulus pun juga sebenarnya kan bisa kita lakukan nih pada misalnya saat S1 atau saat koas misalkan, dan saat internship. Mungkin bisa cerita nggak, kalau menurut pendapatmu kira-kira poin-poin plus apa yang bisa menjadi titik penting nih? Oke, mungkin aku lebih cerita ke pengalaman aku aja ya. Jadi makin kesini memang apa namanya, untuk masuk PPDS ini lebih kompetitif ya. PPDS-nya atau mahasiswa dokter spesialis. Jadi mempertimbangkan itu berarti kapasitasnya tidak banyak ya. Ya gitu. Kalau misalnya di DPUGM sendiri itu minimal 4, maksimal 5 lah, satu kali penerimaan 4 sampai 5. Oke. Berarti kan kalian harus outstanding, lihat menonjol kayak gitu. Jadi dulu waktu aku daftar kayaknya yang daftar sekitar 42 kalau nggak salah. 42 ya, 42 untuk mendapatkan berapa posisi Nar tadi? 4 atau 5. Oke. Jadi untuk dapatkan satu kursi kita harus bersaing dengan kira-kira 8 orang ya? Ya, tapi itu fluktuatif sih ya, fluktuatif. Iya. Tapi ya batchku itu segitu kayak gitu. Jadi ya cukup kompetitif ya. Jadi mungkin bisa aku sharing dulu cerita gimana akhirnya
uh, maksudnya mungkin sekarang bahasa gaulnya adalah memperbagus CV kali ya, kurikulum kita ya. Jadi ya kan tahu ya, kayaknya dari awal kayaknya oh aku pengen jadi dokter kulit nih, ya udah oke, first thing first, berarti kan kalian harus menunjukkan ketertarikan di bidang kulit dan kelamin dong ya, kayak gitu. Nah yang pertama mungkin nanti itu sebagai mahasiswa semester 1 di kedokteran itu ada skripsi kayak gitu. Nah skripsi itu kan nanti biasanya kalian diminta untuk cari dosen pembimbing ya. Nah aku udah mulai tuh mencari dosen pembimbing skripsi di departemen kulit waktu itu. Jadi akhirnya ya udahlah aku bikin skripsi di sana, sekalian kenal-kenalan sama staff-staffnya di sana, dan ya salah satunya tadi melakukan riset tentang bagaimana sih kehidupan residen di sana kayak gitu. Itu skripsi. Terus habis itu nanti selama selama kalian jadi mahasiswa itu juga banyak nih kesempatan-kesempatan kayak departemen-departemen kan uh, sering bikin acara-acara annual scientific meeting ya, kayak seminar-seminar gitulah. Ya udah kalian volunteer aja, ikut ikut membantu menjadi panitia misalnya, ya itu seenggaknya kalian bisa kenal lah ya kayak gitu. Jadi kalau misalnya nanti kalian mau daftar PPDS terus habis itu minta rekomendasi, jadi si staff itu udah nggak kayak ini anak dari mana ya tiba-tiba datang minta siapa kayak gitu. Jadi gitu. Jadi penting kayak gitu untuk ikut-ikut yang soft skill kayak gitu, ikut kepanitiaan, terus habis itu ikut-ikut acara-acara seminar di kulit mungkin untuk kenal beberapa staff di sana. Jadi kalau misalnya kalian minta rekomendasi uh, gampang Lebih kayak gitu, mudah. mudah kayak gitu. Jadi karena orangnya, maksudnya staffnya juga nggak ini anak siapa nih, nggak kenal siapa, tiba-tiba ada Tiba-tiba rekomendasi masuk gitu mau daftar, kita nggak tahu orangnya gitu kan. Jadi penjajakan ini penting banget ya, Nare? kayak awkward juga kan, kayak misalnya tiba-tiba, padahal eh ya itu tadi udah kan, kalau misalnya kita minta rekomendasi kan kita usahakan orang itu mengenal kita gitu ya. Terus nanti itu kan ditanyain mengenal yang bersangkutan sudah berapa tahun kayak gitu. Jadi kalau baru sehari tiba-tiba minta rekomendasi ditulisnya baru kenal berapa 1 hari kayak gitu kan, kayak nggak lucu juga kan, Nggak mungkin. nggak mungkin. Nah jadi penting kayak gitu. Nah terus habis itu hmm, sempat ada exchange ya dulu nyok, kayak cimsa-cimsa gitu, research exchange lah, Oh, yang professional pas exchange. ini, pas semester-semester akhir di S1 ya? Nah, jadi dulu kan ada tuh kegiatan-kegiatan di luar negeri, bisa research, bisa profesional, bisa kayak koas di luar negeri gitu kan. Nah, ikut-ikut aja kalau misalnya kayak gitu, dan carilah yang sesuai minat kalian. Jadi nanti kalian bisa terus tuh di CV kayak oh pernah ngikuti research exchange di mana materinya tentang Hmm. apa. Kalau misalnya sesuatunya itu ada yang related sama yang apa, yang spesialisasi apa yang kalian ambil kan, nanti itu jadi CV-nya kalian bagus juga kayak gitu. Jadi Ya udah. memperbaiki itu sebenarnya bisa dilakukan dari sejak awal masuk ya. Kita udah punya. Mungkin kalau misalkan kita belum tahu apa minat kita, itu tetap bisa dilakukan ya. Maksudnya misalnya kalau exchange-nya bukan berkaitan dengan bidang yang akhirnya kita ambil, itu tetap bermanfaat buat CV secara umum kan. Artinya pengalamannya tambah, soft skill-nya bertambah gitu ya. Rasa kayak gitu ya, karena ini aku rasa soft skill itu nggak kalah pentingnya sama hard skill ya, kayak ya kalau misalnya masuk PPDS yang lolos kognitifnya itu bisa diambil tolak ukurnya dari ujian tulisnya sama ujian wawancara Ya. dalam. Cuman soft skill itu kayak misalnya kemampuan kita berolahraga, misalnya berbahasa, terus habis itu pengalaman bekerja sama dengan orang banyak kayak gitu kan, itu kan nggak nggak bisa dinilai dengan metode apapun kan, dengan ujian kayak gitu nggak mungkin kan. Nah jadi Betul. kalian itu salah satunya dari kegiatan-kegiatan kalian yaitu otomatis kalau misalnya oh ini anaknya pernah exchange di luar, melakukan research tentang kulit ya, berarti
dalam pikiran mereka kayak, oh oke, ini anak yang pertama, bahasa Inggrisnya pasti boleh lah ya, nggak jelek-jelek banget kayak gitu. Hmm, Terus berarti hmm. orangnya bisa uh, bergaul sama orang lain, bekerja sama dengan orang lain. Karena kan kalau misalnya kita di sana kan pasti hostnya kan orang lokalnya sana kayak gitu kan. Terus habis itu ya soft skill semacam itulah. Ibaratnya kalau misalnya aku lebih suka apa ya? Ya itu tadi penting untuk melakukan mengidentifikasi apa yang kita inginkan kayak gitu ya. Jadi apa yang kita lakukan menuju ke sana itu nanti akan inline sama semuanya kayak gitu. Benar, ini ada yang menarik lagi nih. Jadi soal tadi soft skill gitu ya. Jadi sebenarnya poinnya tadi adalah persiapkan sejak awal. Kalau kemudian yang kedua adalah melakukan pendekatan. Kalau bisa, kalau kita udah tahu apa yang kita ingin ambil, kita bisa lakukan itu dengan tadi melibatkan diri di kepanitiaan, ikut scientific meetingnya, atau kita ngambil penelitian gitu ya. Um, Mm-mm. Penelitian itu penting nggak sih Ner untuk setelah ini kalau kita bicara soal setelah ini ya setelah lulus gitu kemudian ikut penelitian yang dilakukan oleh salah satu staff atau kelompok riset yang ada di departemen itu menurutmu penting nggak? Jadi goalnya adalah kalian di recognize atau kalian dikenal sama mungkin beberapa staff dari departemen itu gitu ya. Hmm. Jadi menurut aku sih eh, kalau bilang penting banget juga enggak ya. Jadi kan goalnya kan adalah kalian dikenal. Jadi untuk dikenal itu nggak harus dengan research ya. Aku sangat paham sih ya untuk beberapa orang yang nggak suka research, research itu akan sangat membosankan. Itu akan jadi kalau misalnya kalian melakukan sesuatu yang nggak kalian suka tuh menurut aku nonsense saja. Aku juga akan males aku melakukan sesuatu yang nggak aku suka kayak gitu. Nah jadi karena goalnya tadi dikenal ya caranya otomatis bisa macam-macam. Nah ikut penelitian atau magang menjadi asisten penelitian itu hanya salah satu dari berbagai macam cara kayak gitu untuk kalian dikenal kayak gitu. Ya otomatis Yes. kalau misalnya otomatis kita dikenal nanti pas kita apply ke departemen tersebut otomatis sih kita udah one step ahead lah maksudnya punya punya salah satu langkah ke depan kayak gitu. Nah caranya macam-macam sih ya kalau misalnya aku lihat dari beberapa teman untuk approach-nya ya beberapa dari soft skill juga itu dari ikut kepanitiaan dari ikut-ikut olahraga yang dimana Olahraga nih Ner, penting nih kalau bisa main tenis kan ya naik ya lah ya. betul. Jadi aku bilang makanya sekarang soft skill itu nggak kalah pentingnya sama hard skill ya. Percaya sih kalau misalnya jadi dokter, udah jadi dokter, terus habis itu lulus ujian kompetensi segala macam ya pasti semuanya pintar lah ya. Dan Betul. ilmu ilmu dalam dunia kedokteran spesialis itu adalah ilmu-ilmu yang kita pelajari dari belajar dan melakukan kayak gitu. Jadi otomatis kalau misalnya orangnya pintar pastilah bisa diajarin. Nah, tapi yang nggak dipunyai semua orang adalah soft skill tadi. Misalnya kayak justru karena ikut di kegiatan musik, bisa nyanyi, bisa main piano, uh, terus habis itu apa ya tadi olahraga. Nah itu nggak maksudnya ada juga teman-teman aku yang akhirnya masuk ke dunia PPDS justru dari soft skillnya tadi ikut olahraga segala macam kayak gitu dan ya tujuan akhirnya adalah tadi dikenal ya jadi dikenal itu caranya nggak harus dengan menjadi asisten penelitian kayak gitu jadi kalau ditanya penting apa nggak penting ya karena aku kebetulan suka penelitian jadi aku menganggap itu penting karena itu aku punya apa namanya punya keinginan di situ punya potensi itu jadi aku lakukan tapi buat kalian yang merasa doing research is not your thing ya carilah jalan lain kayak gitu banyak kok jalannya. Baik, jalan. Oke. Nah, kita mau coba jawab beberapa pertanyaan yang udah masuk nih ke kita. Jadi ada yang tanya nih, kalau jadi PPDS DV, apakah boleh ada bekas scar atau berwarna kecoklatan? Maksudnya pada saat daftar, apakah itu menjadi harus bersih kah? Atau boleh gitu? Aduh, ini mau jadi dokter spesialis kak, mau jadi model. Jadi Jadi jawabannya boleh kan? Maksudnya nggak ada masalah dong.
boleh aja. Tapi jadi kalau misalnya di PPDS DV sih nggak ada syarat-syarat khusus ya. Ya otomatis syarat-syaratnya hanya kayak pada dasarnya aja, buta warna, sehat dan rohani kayak gitu. Otherwise yang lainnya sih kayaknya menurut aku nggak ada masalah. Terus kecuali kalian menginginkan untuk menjadi eh, dokter spesialis lain, kayak misalnya dokter spesialis mata, otomatis apa ya, ada tes-tes stereoskopi atau tes-tes yang Hmm. memerlukan bahwa kalian itu dapat melakukan evaluasi objektif terhadap orang yang sakit kayak gitu. Kalau misalnya kita sendiri sakit kayak gitu ya, otomatis kita nggak bisa menentukan yang sakitnya gimana kan. Kayak Betul. gitu. Untuk aku rasa beberapa PPDS kayak dokter berbedah itu kayaknya juga boleh tremor kayak gitu. Jadi tapi kalau misalnya di kulit sih sejauh ini nggak ada persyaratan khusus sih Ya, kayak gitu. jadi nggak ada masalah di situ. Kemudian ini ada yang tanya juga nih, benar nggak sih Hmm. kalau riwayat kerja di klinik kecantikan itu justru bukan jadi poin plus, malah jadi poin negatif? Hmm, sebenarnya nggak pernah tanya langsung sih ya sama eh, tim tim penyeleksi Seleksi spesies, di panel. nggak pernah. Cuman memang dari semua PPDS di UGM nih ya, di UGM Hmm. itu tidak pernah ada riwayatnya kerja di klinik, klinik seperti itu, kayak gitu. Oke. Dan kayak gini sih ya, sebenarnya sih kayak gini. eh Kalau misalnya pendapat aku pribadi nih ya, jadi sebenarnya kalau misalnya kita kita kan untuk melakukan sesuatu yang benar itu kita harus tahu A sampai Z-nya ya. Jadi kayak misalnya kita harus tahu anatominya, kulit itu seperti Hmm. apa, terus habis itu eh, apa namanya eh, tindakan-tindakan kecantikan atau tindakan-tindakan klinik di klinik kecantikan itu kan beberapa menggunakan obat yang sebenarnya harus diawasi kayak gitu ya. Jadi intinya proses untuk kita bisa menjadi praktisi kecantikan atau estetik itu prosesnya panjang. Kita Hmm. harus tahu kita harus tahu efek sampingnya, kapan obat itu boleh diberikan, kapan itu obat itu nggak diberikan, dan tanda-tanda obatnya kayak apa. Pokoknya intinya prosesnya panjang. Dan kita belajar itu paling cepat 3,5 tahun. Sedangkan kalau misalnya kita melihat dokter-dokter, sebenarnya kalau misalnya aku agak kontra ya sama dokter-dokter yang misalnya hanya dengan pelatihan selama beberapa bulan lalu praktek kecantikan kayak gitu. Jadi eh, rasanya eh, ilmunya nggak sesimpel itu kayak gitu. Hmm. Efek apa maksudnya kayak apa namanya, asas-asas dari praktek kedokteran kan salah satunya adalah do no harm ya, Nyok ya. Jadi kayak kita Hmm. nggak boleh membahayakan pasien. Gitu. Nah, salah satu caranya agar kita tidak membahayakan pasien adalah kita tahu semuanya. Gitu. Kita tahu eh, kita tahu tindakannya, kita tahu komplikasinya, kita tahu cara menangani komplikasinya kayak gitu. Dan rasanya kalau misalnya cuma beberapa bulan masih kurang ya. Jadi untuk itu ya. Jadi kalau misalnya menurut aku sih, kalau misalnya memang kalian ingin menjadi dokter kecantikan, yang praktek kecantikan, sekolahlah kulit. Kayak gitu. Satu-satunya jalan adalah sekolah spesialis kulit. Dengan cara itu kalian akan melakukan sesuatu dengan benar, kalian tidak membahayakan pasien, kayak gitu ya. Dan mungkin aku perlu kasih tahu juga bahwa uh, untuk teman-teman yang menginginkan perawatan kulit di SPKK di daerah kalian kayak gitu ya, nanti ada di websitenya tuh Pardoski, di websitenya Pardoski di situ ada board certified, jadi dokter-dokter spesialis kulit yang telah diakui oleh kolegium nanti akan ada di sana. Jadi otomatis kalau misalnya kalian nggak menemukan nama dokter di sana, mungkin banget itu dokternya dokter-dokteran gitu ya, dokter-dokter dokter kulit kayak gitu. Dan kalian berhak loh, maksudnya berhak untuk menanyakan bahwa
dokter dulu sekolah untuk mengambil eh, license-nya di mana kayak gitu, dan dokter itu tuh sekolah spesialis di mana, terus habis itu apakah dokter punya SIP, dokter punya STF, itu semua hak pasien untuk mengetahui dokter-dokter yang menangani kalian itu adalah yang terbaik untuk kalian. Betul, betul. Penting banget itu tadi informasinya. Nah, ntar kita coba ke ada beberapa pertanyaan lain nih. Ada yang Hmm. tanya, apa sih sebenarnya tantangan terbesar jadi PPDSDV? Hmm, tantangan terbesarnya ya, jadi uh, sebenarnya sebenarnya nggak ada sih ya. Kalau misalnya aku berpikir kalau misalnya kita nawa itu gitu ya, niat untuk Hmm. menuntut ilmu, jadi semuanya nggak ada susah kayak gitu. Kalau misalnya tantangan ya wajar lah. Jadi mungkin pertama-tama ya, kalau kita lihat kelainan kulit yang bentuknya koreng gitu ya, apalagi yang luas itu, terus ada nanahnya banyak, ada belatung-belatungnya mungkin ya, itu kayak agak pertamanya pasti agak shock ya. Tetapi ya lama-lama akan biasa kayak gitu. Jadi yang pertama-pertamanya kayak pertama-pertamanya kayak jijik kayak gitu, lama-lama biasa kok, lama-lama kayak ya biasa aja kayak gitu. Mungkin kayak gitu sih ya, karena penyakit kulit itu kan penyakit-penyakit yang sangat visual ya, kita kelihatan kayak gitu, ada Betul. apanya, merah, bernanah, busuk, luka busuk, terus habis itu bau segala macam, itu kan kelihatan gitu, kelihatan dan tercium. Jadi mungkin tantangannya itu, tapi ya lama-lama biasa. Dan kalau misalnya kayak gini ya, misalnya kita dikonsul dari departemen lain kayak gitu, dari departemen anak atau departemen penyakit dalam yang paling sering kayak gitu. Kadang-kadang mereka lihat penyakit kulit itu kayak wah gila, ini kayak ngeri banget kayak gitu kan. Nah tapi kalau misalnya kita udah tahu ilmunya segala macam A sampai Z, oh ini penyakit kusta. Penyakit kusta adalah penyakit yang ditularkan dengan kontak langsung kayak gitu. Nah jadi waktu kita masuk, dokter penyakit dalamnya udah pakai alat lengkap banget tuh, maskernya lapis-lapis segala macam. Nah dokter kulit santai-santai aja gitu, karena kita tahu oh ini nggak menular lewat apa segala macam. Jadi kita lihat kelainan kulit yang mengerikan tadi kayak biasa aja. Jadi kayak itu merasa beres banget sih, kayak oh keren kayak gitu ya. Kayak gitu, Ya, tapi ya, ya. mostly bearable semuanya ya, menyenangkan. Sejauh ini sangat menyenangkan. Kalau kalau dibilang dari skala 1 sampai 10 nih, work life balance-nya di PPDSDV itu ada di angka berapa? Itu maksudnya 10 10 tuh sangat balance, maksudnya 10 tuh sangat balance, 1 tuh sangat nggak balance. Jadi antara pekerjaan sebagai mahasiswa gitu, dokter residen dengan life, dengan hidup itu bisa sangat balance atau ada di mana kira-kira kalau dari skala 1 sampai 10 Oh, iya. sebagai mahasiswa PPDSDV ini? Oke. Sebelumnya aku mau ini dulu ya, menyapa teman aku. Halo Dokter Umi. Udah, thank you udah nonton dok. Senior di Jakarta nih, senior dokter di Jakarta. Oh iya, halo Nah, dokter, salam kenal. nah, jadi work life balance-nya ya. Work life balance-nya itu ya dia gradualnya, dia akan crescendo, sifatnya crescendo. Hmm. Semakin lama semakin naik ya. Jadi kalau misalnya semester 1 ya wajar lah kalau misalnya banyak tugas segala macam gitu, pasti semua PPDS kayaknya banyak tugas kayak gitu. Jadi ya hold on aja, bertahan aja kayak gitu. Nah, seiring meningkatnya semester gitu ya, itu nanti derajat quality of life-nya akan meningkat juga, crescendo. Meningkat. Nah, jadi kalau misalnya semester 1 itu mungkin akan hampir tiap hari. Kalau misalnya lagi di Bangsal itu mungkin hampir setiap hari jaga ya, hampir setiap hari jaga malam. Semester Mungkin satu kalau nih. semester 1 Hmm. kayak gitu. Nanti akan jaganya mungkin akan lebih sering kayak gitu. Nah, tapi nanti udah semester atas kayak gitu ya, jaganya mungkin eh, untuk jaga malamnya nggak pernah, nggak ada jaga malam.
Terus jaga malamnya paling on call ya di rumah sambil santai-santai kayak gitu kan. Sampai nonton Tommy, nonton Amazing Race gitu ya. Oh iya ada Pak gitu. Nah kan. Nah, terus Dan jaga di Sarjito di UGM kan kulit hanya satu bangsa kan? betul sekali. Nah, eh, jaga polinya seminggu sekali, jaga UGD siang seminggu sekali. Udah. Ya, 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 ya. Jadi tadi ya, jadi meningkat ya. Kalau apa work life balance semakin semakin senior, semakin semakin nyaman gitu. Tapi ya startnya kita nggak low. Startnya ya Iya, mungkin iya, startnya nggak langsung nyaman banget, pasti ada. startnya juga nggak terlalu parah-parah. Tapi menurut aku dibandingkan PPDS lain, PPDS kulit itu ya masih di atas rata-rata lah. Iya, 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 Gitu. iya. Setuju sih kalau itu. Maksudnya ngelihat teman-teman yang ngambil terus kayak kehidupan beda lah sama BDS lain yang eh, kalau jaga malam gitu ya bisa kayaknya nggak pulang tuh. Kayak gitu. Itu salah satu cerita menarik nih. Kalau ini kita mau apa namanya ada mungkin ada sisa waktu sedikit nih Nar. Kalau ada yang mungkin yang saat ini sedang nonton gitu ya mau ada pertanyaan tadi kayaknya banyak pertanyaan tapi pertanyaan-pertanyaannya sempat beberapa sudah kejawab gitu. Cuma mungkin kalau ada pertanyaan yang kira-kira ingin ditanyakan bisa klik di ketikan di komen. Nah nih ada yang tanya tadi soal biaya ya. Tadi kan sempat disinggung nih. Kalau misalkan tanpa beasiswa nih, itu kita harus nyiapkan biaya berapa sih kira-kira per semester lah? Mungkin bisa di breakdown sedikit, cerita sedikit. Nah kebetulan aku nggak terlalu paham ya karena jadi kan target Mau LPDP dibayarin soalnya ya. kan dibayarin. Jadi jadi kalau misalnya yang aku tahu sih per semester kalau kalian mandiri itu sekitar 12,5 juta tuitionnya aja. Tuitionnya aja ya, belum termasuk SPP ya kalian. itu ya. Hitungannya untuk kebayar ke apa biaya pendidikan ya. Jadi kayak misalnya kalian ngekos, biaya hidup belum termasuk. Jadi mungkin kalau misalnya biaya hidup tergantung lifestyle kalian juga ya. Kalau misalnya hedon ya pasti lebih mahal. Kalau misalnya bersahaja, sederhana ya otomatis bisa irit-irit kayak gitu. Tapi untuk tuitionnya sendiri 12,5 juta setahu aku untuk yang mandiri dan nggak ada biaya lainnya sih. Kalau misalnya di DV, UGM itu semua biaya apa-apa pasti di kalau Bisa ya, diganti ya. Oh itu penting tuh. hmm, Dan mungkin keunggulannya tinggal di Jogja itu adalah biaya hidupnya kan relatif sangat terjangkau ya. Benar nggak, Nar? betul 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 betul. Jadi pernah ya aku lihat eh, kos-kosan gitu ya di Jakarta sama di Jogja. Hmm. Waktu itu teman-teman teman aku di Jakarta itu kosnya sampai 4 juta lah kalau Untuk nah di kosnya Jogja aja tuh. untuk kosnya aja di Jakarta. Nah kalau di Jogja 4 juta tuh udah dapat di apartemen men kayak udah Iya. mewah hidup sultan Pakai gitu AC lah. lengkap isinya ya. Sultan banget pokoknya di Jogja kosan 4 juta Sultan. sultan sultan. Sultan. Sultan Mode. Nah, ada yang tanya lagi nih. Apa namanya? Tadi pertanyaan-pertanyaannya adalah kita cek nih. Nilai koas pasta sekulit itu jadi penting nggak sama nilai UKM PPD? Dilihat nggak sebagai syarat? Nilai Kayaknya koas, tas sekulit sama nilai UKM PPD. kayaknya enggak deh. Tapi ya Hanya dari nilai ujian ya. maksudnya it's always nice to have apa maksudnya untuk punya achievement ya kayak misalnya kalian di koas koas kulit kalian nilainya bagus ya selalu selalu menyenangkan aja tapi kita nggak tahu misalnya in the future nilai itu akan akhirnya dilihat ya who knows jadi otomatis ya persiapannya yang Kita matang. harus siap-siap. Ya ya, bisa bisa nyiapin itu. Mungkin satu pertanyaan terakhir nih, Nar, sebelum takutnya nanti keputus kan kalau 1 jam. Em, ada yang tanya ini, tanyanya adalah kalau dari FK swasta daftar ke spesialisasi DV itu
Lebih susah atau sama aja? Sama aja sih kayak gitu ya. Jadi setahu aku di DV itu cukup fair, di DV UGM fair banget. Jadi misalnya kalian eh, yang akan dipanggil wawancara adalah yang misalnya kita keterima itu nomor satunya adalah si nilai ujiannya kayak gitu. Jadi Oke. karena kalian titipannya apapun, tapi kalau misalnya nilainya nggak ada di atas-atas, aku rasa nggak mungkin keterima juga. Dan aku cukup Oke. cukup tahu itu kalau Cukup itu misalnya. ya. Oke, Nar. Terima kasih banyak nih karena waktunya kita terbatas banget. Jadi 1 jam kita terima kasih